Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 11. Nah, hari ini kita mau membahas tentang apa itu status register. Jadi, intinya kita pahami dulu tabel percabangan ya. Intinya nanti status register itu mau dibuat untuk tabel percabangan. Jadi, misalnya teman-teman bikin program, nanti ada pilihan apakah benar. Kalau benar, kita ke subprogram apa. Kalau misalnya salah, kita ke subprogram apa. Kayak gitu. Jadi ada program, terus ada subprogram. Nah, teman-teman mau bikin percabangan yang nanti menyatakan apakah iya. Kalau iya, nanti menjalankan perintah apa. Kalau tidak, menjalankan perintah apa. Nah, di dalam simulatornya, teman-teman bisa memilih pilihannya itu nanti kita ngecek apakah zero flag-nya sama dengan 1, apakah zero flag-nya sama dengan 0, apakah sign flag-nya 1, apakah sign flag-nya 0, atau apakah overflow flag-nya 1 atau overflow flag-nya sama dengan 0. Nah, gitu. Nah, kita kesini dulu. Itu ngelihatnya di mana? Kita lihatnya pada ini, status register atau SR ini. Jadi status register ini kita lurus ini ya, ini kan 8 bit nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang kita lihat cuman pada bit ke 4, 5, 6, 7. Maka itu adalah status register yang I, ini yang S, ini yang O, ini yang Z. Nah, jadi S, sementara sih kebanyakan yang digunain itu SOZ ya. Yang S itu yang sign flag ini. Berarti kalau kita mau lihat apakah 1 sama 0-nya tuh di sini tadi. Ini sign flag-nya di sini. Nah, ini nanti dicek ini nilainya 0 apakah 0 atau apakah nilainya 1. Terus O-nya yang overflow, Z-nya yang 0. Ya. Jadi kalau mau lihat statusnya yang 1 sama 0 itu kalau ini ya. Berarti yang ini kalau dia sign flag-nya mau lihat yang dilihat adalah sign flag-nya berarti yang ini. Kalau mau lihat yang overflow berarti yang ini, yang di atasnya O. Kalau mau lihat yang zero flag-nya berarti yang ini. Oke? Maka tinggal milih. Anda nanti mau pilihannya percabangannya mau melihat ke zero flag-nya. Kalau nanti misalnya benar atau iya, itu zero flag-nya bernilai 1, maka Anda pakai perintahnya JZ, nanti subjudul program Anda. Misalnya di sini dia kasih subjudulnya stop. Maka nanti kalau bernilai 1, maka dia akan lompat ke label stop. Nah, itu nanti isinya subprogram apa. Misalnya masuk ke sini isi subprogramnya adalah stop, berhenti. Ya udah, berarti nanti ketika zero flag-nya menunjukkan angka 1, maka nanti perintahnya ke label stop. Nah, nanti tinggal lihat label stop itu isinya apa. Terus kalau misalnya mau lihat zero flag tapi nanti ketika zero flag-nya sama dengan 0, berarti nanti pakainya JNZ perintahnya. JNZ forward, berarti lompat ke label yang isinya adalah isi dari subprogram yang nanti labelnya namanya forward. Itu nanti benarnya ketika zero flag-nya sama dengan 0. Kalau misalnya Anda mau bikin perintahnya benar. Jadi sebenarnya hampir sama kayak bikin kayak gini ya. Ini kan percabangan nih. Kalau iya, nah ini kan sebenarnya ngecek kalau misalnya mau pakai JZ tadi kan berarti kita ngeceknya zero flag-nya tuh sama dengan 1 atau 0. Kalau 1 berarti iya. Berarti lompat ke nanti ini labelnya apa? Angka sama misalnya, berarti masuk ke sini programnya. Nanti kalau dicek zero flag-nya sama dengan 1, oh bukan, tidak, berarti nanti masuk ke sini, masuk menjalankan perintah yang labelnya tidak. Sebenarnya cuman mau bikin ini, percabangan seperti ini ya. Cuman nanti tinggal tadi ada pilihan status registernya bisa pakai yang zero flag, sign flag, atau overflow. Kalau zero flag ya berarti nanti lihat bitnya pada bitnya 0. Nah, ini ya, bitnya 0, ini bitnya yang ini, berarti bitnya 0 atau 1. Kalau misalnya pakai overflow berarti lihat bitnya overflow 0 atau 1. Kalau sign flag berarti 0 atau 1 gitu. Oke, kita masuk ke contoh ya. Jadi contoh ini tuh kita mau membandingkan apa? Intinya cuma membandingkan nilai sih. Program membandingkan nilai. Intinya nanti ini nih label ya. Nih, cek titik 2 ini menunjukkan label. Jadi nanti ada perintah lompat ke label cek, berarti masuk ke sini cek ini. Kalau nanti pindah ke atau lompat ke label angka sama, berarti yang ini.
lompat ke label lebih kurang, berarti yang ini lebih kurang dan seterusnya. Oke. Nah, ini hanya contoh membuat program yang pakai percabangan. Jadi misalnya ini ya, kita running. Oke, kita assemble dulu. Kita masuk step. Oke. Biasa ini move AL 47, pindahkan AL nilainya 47, move BL 25. Pindahkan BL-nya 25, CL 35. Sama ya. Terus masuk ke sini. Karena nggak ada perintah apa-apa kan, berarti tetap menjalankan sesuai instruksi dari atas ke bawah ya. Nah, sekarang CMP itu compare. Berarti ini yang termasuk bandingkan nilai AL. Kita kembali ke sini. Nih. Direct comparison atau membandingkan langsung data terhadap memori. Berarti nilainya CL itu dibandingkan ke alamat memori 20. Ini perintahnya. Kalau kita mau langsung aja bandingkan nilai AL sama BL, itu namanya direct register. Ini bandingkan langsung ke memori, ini bandingkan langsung ke nilai register. Kalau misalnya langsung bandingkan nilai dengan nilai sembarang, misalnya compare AL, berarti kan register AL nilainya berapa dikomparekan atau dibandingkan nilainya sama 0D. Nah, ini termasuk yang immediate comparison, bandingin langsung. Kita kembali ke sini. Berarti ini kan yang termasuk immediate comparison ya, perbandingan segera atau langsung. Maka ini bandingkan nilainya AL, ini kan 47. Kita bandingin. Berarti sama ya, nilainya kan 47 dibandingin sama 47, berarti kan nilainya sama. Berarti JZ-nya kalau pakai JZ yang ini berarti kalau sama atau benar, sama. Berarti kan nilainya di sini JZ-nya yang nilainya nih 1. Dicek. Kita compare 1 ya, nih Z-nya 1. Berarti nilainya sama atau benar. Kalau benar, maka perintahnya JZ tadi kan lihat ke zero flag, nilainya apakah 1. Nah, dilihat zero flag nilainya 1. Berarti kita lompat ke label angka sama. Berarti ke sini, angka sama. Angka sama ya udah masuk perintahnya apa? Subprogramnya adalah increment AL. Increment AL ya. Berarti tambah 1. 47 jadi 48. Kalau JMP ini hanya perintah tanpa syarat, ya udah langsung aja lompat ke cek. Jadi kalau Anda bikin perintah kembali ke label ini, ya udah langsung aja JMP, nama labelnya apa, masuk ke sini cek, berarti masuk ke subprogram yang ini. Berarti masuk ke sini lagi, di compare lagi, apakah AL sama dengan 47? Kan AL-nya 48, apakah sama dengan 47? Berarti kan tidak sama, berarti zero flag-nya bukan 1 tapi 0. Nah, zero flag-nya 0 ya. Berarti dia nggak lompat ke angka sama, berarti melanjutkan ke program selanjutnya. Berarti JMP lompat ke lebih kurang, karena zero flag-nya 0, tidak 1, berarti bukan lompat ke angka sama, tapi perintahnya langsung lompat ke lebih kurang, berarti yang ini, lebih kurang. Berarti kita masuk ke sini, programnya, masuk ke lebih kurang. Maka kurangkan nilai AL dengan 47, berarti kan 48 dikurang 47 kan 1. Nah, di sini kita pakai JNS. JNS tadi berarti kita pakai yang sign flag negatif, ada N-nya, berarti dicek apakah sign flag-nya nilainya 0. Berarti sub AL, 47. Berarti kan 48 kurang 47 kan 1. Nah, dilihat sign flag-nya. Sign flag-nya ketika nilainya 0, syaratnya kalau sign flag-nya 0, dia langsung lompat ke yang diinginkan. Labelnya plus. Di sini kan contoh labelnya plus. Berarti kalau kita kan di sini nilainya S-nya 0 ya, berarti kan memenuhi. Maka masuk ke subprogram lebih. Nah, kita masuk ke sini, subprogram lebih. Nah, sekarang perintahnya adalah add AL, BL. Berarti jumlahkan nilai AL dengan BL. AL-nya tadi kan 1. BL-nya 25, berarti jadi 26 ya. 1 tambah 25 kan 26. AL-nya sekarang 26. Nah, perintah di sini lagi jump ke cek, berarti lompat lagi ke label cek di sini ya. Apakah AL sama dengan 47? Berarti kan compare 26 sama 47. Berarti kan kurang dari. Kalau kurang dari berarti kan bukan 1 ya, berarti 0. Nah, lihat
zeronya 0, berarti dia lanjut lagi ke lebih kurang, berarti lompat lagi dia ke lebih kurang. Sub AL, 47, 26 dikurang 47, berarti kan negatif ya. Nih, negatif 33 kalau dalam desimal. Maka karena negatif berarti lompatnya ke karena negatif, kita lihat JNS, sign flagnya 1, berarti kan tidak memenuhi, berarti langsung lanjut ya, berarti ke JMP kurang. JNS tuh kalau ada NN-nya nih berarti dia sign flagnya tuh nilainya 0, kalau nggak ada NN-nya tuh berarti dia zeronya 1. Kalau S berarti sign flagnya 0. Nah ini kan sign flagnya 1, berarti tidak memenuhi, berarti dia ke sini, ke JMP kurang, berarti masuk ke sini. Kurang, jumlahkan AL sama CL, berarti 35 tambah minus 33 desimal atau DF ya. Hasilnya 14. Kalau sudah di sini selesai. Itu contoh menggunakan perintah dengan percabangannya. Di sini dicontohin pakai JZ sama JNS gitu. Kalau misalnya mau pakai JNZ juga bisa, di sini pakai stop ya. Misalnya JNZ, berarti yang dilihat adalah angka ini, angka yang nolnya, berarti zero flagnya tuh bernilai 0. Kalau 0 berarti lompatnya ke angka sama. Nah kita running lagi, harusnya nanti jadinya kebalikannya ya. Stop, assemble, move, pindahkan seperti tadi. Compare AL sama dengan 47 kan benar. Nah tapi di sini mintanya 0, berarti kalau tidak benar dia lompat ke angka sama, berarti kan ini kan dia mintanya 0 ya, berarti kan compare AL sama AL, 47 kan benar, tapi dia mintanya yang tidak benarnya, berarti kan ini tidak terpenuhi, dia lompat ke dia lanjut aja berarti ke JMP lebih kurang. Kita coba, nah di sini ya, N zeronya kan 1, di sini kan mintanya 0, berarti tidak terpenuhi, maka dia tetap lanjut JMP lebih kurang. Kalau yang tadi kan kita pakai JZ karena terpenuhi, maka minta langsung lompat ke angka sama. Kalau di sini tidak terpenuhi, berarti dia lompat tetap lanjutin instruksi selanjutnya, karena di sini perintahnya JMP lebih kurang, lompat ke label lebih kurang, berarti kan ke sini. Nah, ke sini gitu. Jadi tergantung Anda mau pakainya apa, JZ atau JNZ. Terus yang mau dilihat mau pakai yang status registernya 0, mau pakai status registernya yang sign, atau mau pakai status registernya yang overflow. Itu intinya kalau percabangan bisa pakai status register SOZ di sini. Lihatnya di sini, bit yang ini ya. Oke, cukup sekian untuk pertemuan percabangan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.